Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pada mata kuliah Teknik Penanganan Penyakit Non-Patogen pada pertemuan ke-12, saya akan membahas mengenai penyakit genetik ikan 1. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai genetika. Genetika merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal tentang gen, mulai dari susunan kimia gen, peranan gen dalam penentuan sifat atau performa suatu individu, dan cara penurunan sifat-sifat individu yang ditentukan oleh gen itu sendiri. Kalau kita pelajari, maka semua sifat-sifat individu mulai dari amuba, bakteri, virus, tanaman, hewan, sampai pada manusia ditentukan oleh gen yang ada pada makhluk tersebut. Sifat-sifat tersebut akan muncul dengan dukungan lingkungan yang cocok atau sesuai dengan harapan oleh makhluk yang bersangkutan. Suatu sifat akan muncul atau ditunjukkan oleh individu sesuai dengan potensi genetik yang menentukan sifat tersebut apabila mendapatkan lingkungan yang cocok. Apabila lingkungan tidak mendukung, maka fenotip yang muncul atau diperlihatkan oleh individu yang bersangkutan tidak sesuai dengan potensi genetik yang dibawanya. Selanjutnya, apa itu penyakit? Menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Sedangkan menurut Van der Wonderbox Netherlands Tale, penyakit adalah suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Dan menurut Ares Hofte Amsterdam, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, akan tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dari dalam tubuh. Lalu hereditas itu sendiri adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit genetik pada ikan atau biasa disebut hereditary disorder disease. Penyakit genetik pertama pada ikan yaitu Derfomitas. Derfomitas pada ikan merupakan penyakit genetik dengan gejala kekurangan pada sirip, kelemahan kandung kemih, dan kelainan bentuk tulang tertentu yang terjadi secara turun-temurun. Kelainan bentuk kerangka merupakan faktor penting yang menurunkan produksi pada tempat penetasan dan memiliki pengaruh ekonomi yang tinggi bagi produsen. Ikan dengan kelainan bentuk tulang memiliki hidup yang kurang dari biasanya dan tidak disukai konsumen. Derfomitas adalah campuran kompleks dari berbagai kelainan tulang dan belum dipahami secara baik. Berikutnya adalah contoh ikan yang mengalami derfomitas pada ikan. Pada gambar 1 menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian ekor. Gambar 2 menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian mandibula. Gambar 3 menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian kepala. Gambar 4 menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian ekor dan sirip belakang. Gambar 5 menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian tubuh. Sedangkan gambar 6 sama dengan gambar 3, yaitu menunjukkan kelainan bentuk tulang pada bagian kepala. Gambar 7 menunjukkan kelainan bentuk sirip pektoral. Dan gambar 8 menunjukkan kelainan bentuk vertebral. Selanjutnya adalah spesies yang dapat mengalami derfomitas. Yang pertama, ada ikan trout, kemudian ada mollis, ada guppies, ada salmon, ada tilapia, dan aquarium fish. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya derfomitas yaitu yang pertama adalah faktor nutrisi.
Faktor nutrisi seperti defisiensi atau kekurangan fosfor, defisiensi vitamin C, defisiensi vitamin K, dan hipervitaminosis A dapat menyebabkan bengkoknya tulang vertebral atau duri, perkembangan tulang lunak, penurunan massa tulang, fusi atau penggabungan tulang belakang, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Faktor lingkungan juga penting, seperti kecepatan arus, suhu air, dan pencemaran logam berat adalah beberapa di antaranya yang mengakibatkan antara lain malformasi, penurunan rasio kalsium atau fosfor pada vertebral, pemendekan tulang rawan, malformasi kapsul mata dan otot, pembesaran kepala dan melemahnya tulang. Kurangnya fungsi swim bladder, mutasi gen, infeksi bakteri dan parasit, oksigen terlalu rendah, radiasi dan perilaku dinding yang disebabkan oleh warna tangki juga disebutkan oleh beberapa literatur sebagai faktor yang mungkin dapat menyebabkan kelainan bentuk tulang. Diagnosis atau perkiraan penyakit yang hampir mirip gejala klinisnya dengan deformitas akibat penyakit genetik adalah: yang pertama, deformasi tulang vertebral; yang kedua, penyakit berputar; yang ketiga, TBC; yang keempat, bakteri septikemia hemoragik; yang kelima, defisiensi vitamin; yang keenam, hipertrofi kelenjar tiroid. Untuk pengobatan deformitas pada ikan belum diketahui. Hal yang dapat dilakukan adalah desinfeksi tangki atau akuarium, rawat akuarium dari penyakit. Hal ini dapat membantu mendukung ikan dan sistem kekebalannya. Secara rutin melakukan uji nitrat, nitrit, dan pH air. Penyakit genetik pada ikan yang kedua adalah albino. Albinisme atau albino adalah kondisi genetik yang disebabkan oleh gen resesif autosom yang mempengaruhi pigmentasi normal pada hewan. Albinisme total dapat terjadi pada semua kelompok vertebrata dan ditandai dengan tubuh keputihan dan adanya mata merah. Sedangkan albinisme parsial juga dikenal dengan leukisme, ditandai dengan adanya pigmentasi hanya pada beberapa bagian tubuh. Terdapat dua jenis albino, yaitu amelanistic albinism dan piebaldism albinism. Amelanisme, juga dikenal dengan amelanosis, adalah kelainan pigmentasi yang ditandai dengan kurangnya pigmen yang disebut melanin. Umumnya terkait dengan hilangnya fungsi tirosinase secara genetik. Amelanisme dapat menyerang ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia termasuk manusia. Munculnya hewan amelanistik bergantung pada pigmen non-melanin yang tersisa. Kebalikan dari amelanisme adalah melanisme, persentase melanin yang lebih tinggi. Piebaldisme adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya sel yang disebut melanosit di area tertentu pada kulit dan rambut. Melanosit menghasilkan pigmen melanin yang berkontribusi pada warna rambut, mata, dan kulit. Tidak adanya melanosit menyebabkan bercak kulit dan rambut yang lebih terang dari biasanya. Albinisme pada ikan dapat dikaitkan dengan 3 situasi yang berbeda, yaitu hereditas, kontaminasi oleh logam berat, dan seleksi buatan oleh pembudidaya. Selain perbedaan pigmentasi, ikan albino juga menunjukkan perbedaan perilaku seperti agresivitas yang lebih rendah. Berikut adalah host spesies yang dapat mengalami albino. Yang pertama, mamalia. Yang kedua, ikan. Yang ketiga, burung. Yang keempat, reptil. Yang kelima, amfibi. Terdapat 2 jenis gejala klinis yang disebabkan oleh albino. Yang pertama, warna tubuh merah muda atau kekuningan, mata merah.
Yang kedua, pigmentasi kulit tidak normal tetapi warna mata masih normal. Selanjutnya, albino sering dikaitkan dengan inbreeding atau perkawinan sedara. Albino adalah penyakit resesif autosomal. Ketika dua individu dengan kode genetik sama berkembang biak, anak yang terlahir akan beresiko mewarisi penyakit tersebut. Kendati demikian, tak semua yang mengalami albino adalah hasil perkawinan sedara. Namun, inbreeding beresiko tinggi menimbulkan kelainan tersebut. Berikut adalah sektor yang dapat mengalami albino. Yang pertama adalah akuarium ikan albino. Yang kedua, albino paling umum terjadi pada ikan yang dibudidayakan secara komersial. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, taruna dan taruni dapat mengerjakan kuis yang terdapat pada Google Classroom. Dan apabila terdapat hal yang masih ditanyakan, dapat melalui komen di bawah ini. Bagi taruna dan taruni yang aktif bertanya akan mendapatkan tambahan nilai untuk perkuliahan hari ini. Sekian dari saya, semangat mengerjakan kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.